Hai, kenalin, nama aku Vivi. Di kesempatan ini, aku akan mengajak kalian untuk mengetahui gangguan depressive disorder. Pasti kalian tidak asing jika mendengar kata depresi. Ya, depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang mendalam, kehilangan selera, susah tidur, putus harapan, perasaan bersalah, dan masih banyak lagi. Sehingga gangguan ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan kualitas hidup sehari-hari, bahkan berpengaruh pada hubungan interpersonal. Penyebab depresi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis atau kepribadian, dan faktor sosial. Pada faktor biologis, depresi bisa terjadi akibat kadar serotonin dalam otak yang tidak mencukupi. Kondisi ini dikenal sebagai depresi klinis. Selain itu, memiliki keluarga kandung yang mengidap depresi dapat meningkatkan risiko seseorang juga mengalami depresi. Kemudian, faktor psikologis. Setiap orang pasti mengalami berbagai peristiwa dan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi peristiwa tersebut. Orang yang menghadapi peristiwa dengan respon yang negatif akan mempengaruhi kemunculan depresi. Dan kemudian, faktor sosial. Depresi seringkali dipicu oleh situasi sosial, seperti ditinggal oleh orang yang dicintai, perceraian, kemiskinan, dan lain-lain. Gangguan depresi terbagi menjadi 2. Yang pertama, Major Depressive Disorder atau MDD. MDD ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Bersamaan dengan minimal 4 dari 7 gejala berikut ini, yaitu 1. Tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit. 2. Kekakuan pada motorik. 3. Kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun, atau bahkan sebaliknya. 4. Kehilangan energi, lemas, tidak bersemangat. 5. Merasa tidak berharga. 6. Kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, dan membuat keputusan. Dan 7. Muncul pikiran tentang kematian berulang kali, bahkan bunuh diri. Gejala-gejala ini muncul hampir sepanjang hari, setidaknya hampir minimal 2 minggu. Dan hal ini biasanya bukan dikarenakan kehilangan yang wajar. Misalnya, seperti ditinggalkan oleh orang yang dicintai. MDD sering disebut masyarakat dengan istilah depresi. Yang kedua, dysmetric disorder. Gangguan dysmetric merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami dysmetric akan mengalami kondisi ini selama minimal 2 tahun. Dan gejala-gejalanya adalah 1. Kehilangan nafsu makan atau sebaliknya. 2. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. 3. Merasa tak berharga. 4. Kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan. 5. Merasa kehilangan harapan. Gejala yang dialami memang lebih ringan daripada MDD, tetapi pengidap dysmetric disorder akan mengalami ini dengan jangka waktu yang lama, seminim-minimnya selama 2 tahun. Resiko yang ditimbulkan akibat depresi sangatlah banyak dan bervariatif. Pengidap depresi dapat terkena insomnia, perilaku negatif seperti agresivitas, menggunakan narkoba,
melakukan kekerasan, dan bahkan pengidap depresi akan kehilangan selera makan, atau sebaliknya. Kemudian mudah tersinggung, mengucilkan diri, bahkan bunuh diri. Depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, seperti berolahraga, lalu melakukan rekreasi, meningkatkan ibadah, memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Selain itu, dapat melakukan terapi psikologi dan melakukan pengobatan dengan bantuan psikiater dengan meminum obat antiretroviral sesuai dengan anjuran dokter. Itulah beberapa hal mengenai depressive disorder. Semoga bermanfaat. Saya Vivi, pamit undur diri. Bye. Perkenalkan, saya Aviatri Amanda. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma adalah gangguan psikologis yang terjadi pada orang-orang yang pernah mengalami suatu peristiwa yang tragis atau luar biasa dalam hidupnya. Menurut Saraldi 2000, peristiwa pemicu GSPT dikategorikan sebagai traumatic stressor. Sedangkan pemicu stres atau kecemasan biasa disebut ordinary stressor atau adjustment stressor. Pada individu yang mengalami ordinary stressor, kebanyakan mampu mengatasinya. Sebaliknya, untuk peristiwa traumatic stressor, belum tentu semua individu mampu mengatasi karena perbedaan kapasitas menghadapi catastrophic stress. Mengacu kepada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association pada tahun 1994, ada 6 indikator bahwa seseorang yang dapat mengalami GSPT meliputi A. Pemunculan stresor, B. Peristiwa yang dialami kembali, C. Penghindaran, D. Pemunculan, E. Durasi gejala dalam kriteria, F. Atau gejala lebih dari 1 bulan, dan F. Gangguan kehidupan oleh Seraldi tahun 2000. Selanjutnya, ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya GST menurut Seraldi 1999. Yang pertama, faktor kesengajaan manusia, di antaranya pertempuran, perang sipil, dan resistensi bertempur, pelecehan seksual, pelecehan fisik, pelecehan emosional, penyiksaan, kriminal, dan lain-lain. Menurut Wilson, Seraldi 1999 menjelaskan bahwa GSPT dapat berdampak kepada kapasitas-kapasitas psikologi, konsep diri, perkembangan, dan hubungan seseorang. Jika tidak ditangani, GSPT akan bertambah parah dan memberikan dampak munculnya gangguan aspek fisik, emosional, mental, perilaku, spiritual. Simptom yang muncul pada aspek fisik diantaranya adalah kelelahan, suhu badan meninggi, menggigil, badan lesu, mual-mual, hingga pening, sesak nafas, dan panik. Dari aspek emosi, diantaranya iritasi, kehilangan gairah hidup, ketakutan, dikendalikan oleh emosi, merasa rendah diri. Dan aspek mental diantaranya kebingungan, ketidakmampuan menyelesaikan masalah, tidak dapat berkonsentrasi, tidak mampu mengingat dengan baik. Dan selanjutnya, aspek perilaku
Di antaranya adalah sulit tidur, kehilangan selera makan, makan berlebih, banyak merokok, minum alkohol, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, aspek spiritual di antaranya adalah putus asa, hilang harapan, menyalahkan Tuhan, berhenti beribadah, tidak berdaya, meragukan keyakinan, hingga tidak tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Cesari Milenia. Saya dari kelas G tahun 2019. NIM terakhir saya 367. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang paraphilia disorder. Apa sih itu paraphilia disorder? Paraphilia disorder adalah gangguan mental yang merujuk pada dorongan seksual atau respon seksual terhadap objek atau situasi yang tidak sesuai dengan norma dan masyarakat. Menurut Kaplan tahun 2002, beliau menjelaskan bahwa gangguan paraphilia ditandai oleh khayalan seksual yang amat kuat, biasanya berulang kali dan agak menakutkan atau ya biasa kita tahu menakutkan. Paraphilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa. Jenis-jenis paraphilia disorder seperti eksbiosisme, yaitu seperti misalnya petugas pameran yang dia melukiskan organ seksualnya untuk menarik orang lain atau untuk mengikat orang yang tidak dikenal dalam pamerannya tersebut. Yang kedua ada proturisme, itu seperti keinginan menyentuh seseorang di tempat-tempat umum seperti di lift, seperti di bus, seperti di angkot, pokoknya di tempat-tempat umum kayak gitu. Dan yang ketiga ada fetisme. Fetisme ini melakukan rangsangan seksual dengan benda mati, seperti pakaian wanita, seperti pakaian pria, seperti benda-benda mati yang menunjukkan organ seksual mereka, ataupun juga bisa disebut dengan boneka, itu juga termasuk dari gangguan fetisme kayak gitu. Yang keempat ada masokisme. Masokisme ini mengalami gairah seksual seperti kekerasan, seperti kayak misalnya dia merasa bergairah ketika dia dipukuli, ditampar, dipermalukan seperti itu. Jadi sifatnya lebih ke mengarah pada sesuatu hal yang sekiranya kekerasan. Ketika dia mengalami kekerasan, dia merasa itu adalah gangguan, itu adalah suatu kenikmatan seksual yang dia rasakan. Dan yang kelima ada pedofilia. Pedofilia ini adalah daya tarik seksual kepada anak-anak. Biasanya kita tahu di berita-berita di TV ya, banyak sekali berita pemerkosaan ataupun pelecehan seksual kepada anak di bawah umur seperti itu. Dari seseorang terkena paraphilia disorder antara lain yang pertama disebabkan karena pengalaman pelecehan seksual di masa lampau. Yang kedua, kedekatan dengan situasi atau objek tertentu yang berlangsung secara berulang-ulang dengan aktivitas seksual. Yang ketiga, ada kesulitan dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Yang keempat, kecanduan pornografi. Yang kelima, pengaruh dari pasangan. Dan yang keenam, memiliki rasa penasaran tanpa memikirkan persepsi yang baik dari apa yang ingin dia ketahui. Nah, terapi untuk mengobati seseorang yang terkena paraphilia disorder antara lain seperti terapi pendekatan psikoanalitik, penanganan psikologi, terapi CBT atau cognitive behavior theory, organisim rekonditioning
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan saya yang masih kurang tepat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.